Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko. Teman pemilih, demokrasi seringkali identik dengan kompetisi. Semakin banyak pilihan, tentunya semakin hidup perdebatan gagasan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Namun bagaimana jika kompetisi ini hanya diikuti oleh salah satu atau satu pasangan calon saja? Untuk podcast KPU Jateng edisi Amazing Kapko kali ini, tim podcast KPU Jateng sudah singgah di KPU Kabupaten Brebes untuk berbincang terkait dengan calon tunggal antara konflik dan kompetisi. Sudah hadir bersama saya para pimpinan KPU Kabupaten Brebes. Saya kenalkan beliau. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Mu'arofah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Brebes. Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan hadir pada hari ini. Boleh disapa dulu Bapak teman pemilih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman pemilih, saya Muhammad Mu'arofah, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Brebes. Baik, nanti kita akan meminta pandangan Bapak terkait hal-hal yang berkaitan dengan calon tunggal ya Bapak. Siap. Dan tamu saya yang kedua adalah Bapak Wahadi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Brebes. Pak Wahadi, terima kasih sudah berkenan hadir. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Bapak boleh disapa dulu teman pemilih Bapak? Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahadi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Brebes. Itu saja. Iya, Bapak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, 2024 adalah tahun di mana memang demokrasi ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena perhelatan besar terkait dengan demokrasi terjadi di 2024. Pemilu 2024 juga dilaksanakan dengan baik oleh KPU, termasuk KPU Kabupaten Brebes. Juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah, khususnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Brebes. Fenomena yang terjadi di Brebes dan menjadi sorotan banyak pihak adalah munculnya calon tunggal. Di situasi calon tunggal ini, saya minta pandangan dari Pak Mu'arofah dulu. Sebenarnya seperti apa ini Bapak? Fenomena ini dilihat dari perspektif penyelenggara pemilu. Saya cerita dari awal ya Mbak ya. Boleh. Sebenarnya begini Mbak, di Kabupaten Brebes waktu pendaftaran calon ya Mbak, pertama dibukakan untuk calon perseorangan Ya. Kalau nggak salah itu kan waktunya tanggal 5 Mei sampai dengan 19 September ya Pak ya. Di rank tanggal itu ada sebenarnya satu pasangan calon dari pasangan independen Pak ya. Ya. Itu atas nama Pak Topari dengan Pak Zainal Arifin. Tetapi sampai dengan detik terakhir, artinya waktu yang sudah ditentukan, ternyata hanya bisa mengumpulkan dukungan sebanyak sekitar 5.000-an Dari syarat dukungan yang dari harus syarat dipenuhi. dukungan yang harus dipenuhi. Kalau di Kabupaten Brebes kan dengan jumlah DPT 1.511.000 sekian ya, itu kurang lebih 6,5%-nya berarti kurang lebih sekitar 98.000 lah. Ya 100 ribuan Mbak Nunung. Tapi karena hanya ada dukungan sekitar 5.000-an ya, itu secara otomatis kan tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, kemudian terkait dengan proses berikutnya kan hanya ada satu calon itu, Ya. Ibu Haja Paramita, kemudian dengan wakilnya siapa Pak itu? Pak Urja ya? Pak Urja itu sampai dengan detik terakhir tanggal pendaftarannya. Tapi sebenarnya menurut saya ini terkait dengan fenomena ini kan sudah
lama Mbak. Artinya pertama kali fenomena muncul kan di tahun 2015 ya. Oh iya. Waktu itu masih menggunakan PKPU 12 tahun 2015 Mbak. Yang ada pasal yang berbunyi kalau misalkan sampai dengan detik terakhir hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, maka KPU wajib memutuskan untuk menghentikan tahapan dan akan dilaksanakan di tahapan berikutnya atau di pilkada berikutnya begitu. Nanti akan diangkat PC begitu. Ini aturan yang lama dan aturan ini rupanya digugat ke MK oleh kalau nggak salah itu Effendi Ghazali itu. Sehingga memunculkan putusan MK nomor 100 tahun 2015 yang berbunyi artinya dalam prinsip apabila ada satu pasangan calon yang mendaftar maka tetap dilanjutkan tahapan pilkada tersebut. Lah, maka di saat itu di tahun 2015 kan akhirnya muncul Mbak pasangan tunggal yang pertama kali itu kalau nggak salah 3 itu. Di tahun itu ada 3 pasangan calon, ada 3 daerah yang pasangan tunggal itu. Kemudian di pilkada berikutnya kalau nggak salah kan tahun 2017 Mbak, itu muncul lagi, tambah lagi menjadi 9 itu, 9 pasangan tunggal. Di pilkada berikutnya 2018 tuh nambah lagi, 2018 kalau nggak salah itu 16 pasangan tunggal. Kemudian di pilkada 2020 nambah lagi menjadi 25. Trennya semakin naik. Jadi ini sebenarnya Brebes tidak, ya memang untuk Brebes pertama kali, tapi tren pasangan tunggal ini rupanya sudah dimulai dari tahun 2015. Kemudian di tahun 2024 kan banyak lagi menjadi 37 kalau nggak salah itu. Di Jawa Tengah sendiri kan ada 3 kabupaten yang pasangan tunggal ya, itu Kabupaten Brebes, kemudian Sukoharjo, betul. Itu begitu Mbak. Jadi ini fenomena yang pertama kali untuk Kabupaten Brebes, tetapi untuk daerah lain mungkin ya sudah pernah. Jadi bukan hal baru lagi bagi KPU untuk melayani calon tunggal dalam gelaran pilkada. Kita malah sempat belajar studi banding ke Kabupaten Maros. Yang sudah duluan pernah punya pengalaman untuk pengalaman. Begitu. Baik, meskipun ini hal pertama yang dihadapi oleh Brebes, rupanya juga ini sudah diselesaikan dengan baik oleh Brebes ya Pak. Betul, alhamdulillah kita lancar dan aman ya Pak. Pak Wahadi, dengan adanya calon tunggal, banyak yang menilai calon tunggal ini muncul karena minimnya kompetisi politik, gitu. Apakah KPU melihatnya juga demikian, Bapak? Kalau saya di divisi teknis itu melihatnya begini, artinya di divisi teknis itu kita terkait dengan pemilihan kepala daerah, bahwa ini kan tahapnya sebenarnya ada 2. Pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Muwaropa terkait dengan pendaftaran perseorangan. Ya memang kalau bicara kompetisi, kalau di Brebes sangat banyak kompetitornya banyak. Karena di calon tunggal pun itu muncul. Nah, sampai kita memfasilitasi terkait dengan apabila dari LO perseorangan itu ketika akan mengupload. Ya ini kan nanti kalau terkait dengan persyaratan administrasinya adalah mengupload dukungan syarat ke Sipol, ke Silon ya, ke Silon. Itu kita sampai menyiapkan perangkat, artinya kita
berusaha berupaya untuk melayani peserta pemilihan. Dalam hari ini adalah persoalan yang sudah disampaikan Pak Haji itu Pak Topari, tapi memang kenyataannya pada detik-detik terakhir, kalau bicara di teknis kan 2359 tuh. Iya. Nah ini pada detik-detik terakhir ternyata tidak sampai dengan syarat yang ditentukan, yaitu sekitar 98.000 itu. Nah kemudian kalau bicaranya tahap pemilihan pilkada terkait dengan calon dari partai politik, ini memang kalau bicara calon banyak, karena kita sosialisasi kepada partai politik, dan partai politik itu sudah menjaring. Ya. Dan sebenarnya banyak calonnya, ada beberapa yang sudah masang baliho juga ya Pak Haji, baliho ada beberapa. Cuma kan kita sebagai penyelenggara sifatnya hanya menerima pendaftaran dari partai politik. Ini kadang-kadang masyarakat salah persepsi. Artinya kalau mau mencalonkan bupati wali kota ke KPU, kan kadang-kadang ini persepsi kita yang harus kita luruskan, bahwa pendaftaran calon bupati wali kota kepadanya pendaftarannya kepada partai politik. Jika ingin diusung oleh partai politik iya, atau gabungan partai politik. Betul, ini kan terkait dengan pendaftarannya ya. Betul. Kemudian dari prosesnya itu muncullah beberapa sebenarnya. Cuma kan tadi artinya bahwa calon itu harus didukung oleh partai politik ya. Intinya sudah disampaikan harus ada rekomendasi dari partai politik. Nah ini kan dalam arti sebenarnya euforia masyarakat di Kabupaten Brebes sebenarnya sudah sangat luar biasa sebenarnya. Sudah sangat luar biasa, dan calonnya sudah muncul banyak sebenarnya, ada 4 atau 5 calon. Ya, sosialisasi yang sudah dilakukan oleh partai politik. Iya, dan kita juga mensosialisasikan kepada partai politik. Iya. Dan sebelum pendaftaran jadwal di bulan Agustus, 24 Agustus itu kan kita pengumuman. Sebenarnya partai politik itu sebelumnya sudah penjaringan. Iya. Ya, sudah penjaringan. Kemudian ketika balon-balon itu muncul, nah ini kan prosesnya bukan di KPU. Yeah. Prosesnya adalah di ranahnya partai politik. Nah kemudian kita kalau di ranahnya partai politik kan kita tidak tahu apa yang terjadi di situ toh. Nah kemudian ternyata muncullah satu pasangan calon, yaitu Haji Paramita Widyakusuma dan Pak Urja. Ini kan sebenarnya dinamikanya sudah kencang lah, artinya tidak hanya kalau awal saya prediksinya ada 2 calon, tapi pada saat itu kan muncul juga putusan MK nomor 70 tahun 2000 nomor 60 ya, 70 Pak, 70 tahun 2024 terkait dengan Parliamentary Threshold (PT), artinya batas ambang batas dukungan. Nah kemudian kan ini kalau awalnya itu kan 20% dari DPT, iya, atau 25% dari kursi, ya kan? Nah setelah ada putusan MK itu kan turun, disamakan dengan syarat perseorangan 6,5% gitu loh. Nah setelah ini ada muncul, kemudian kita melakukan perpanjangan waktu terkait dengan pendaftaran. Nah itu ada muncul satu, ini belum disampaikan oleh Pak Haji, ada muncul satu pasangan calon, namanya Pak Adi sama Dr. Adi Setiawan dan Dr. Andes Wadirin, ya betul, itu ada RO yang ke kita sudah konsultasi dan menyampaikan akan
mendaftar dan memang datang di situ dengan mengusung itu. Cuma kemudian untuk persyaratannya adalah memang harus ada rekomendasi kan tetap. Artinya ini di Kabupaten Brebes ini terkait dengan partai politik pun cair. Artinya ketika itu sudah ada bahasa yang disampaikan ke kita bahwa nanti ada pasangan calon yang akan diusung oleh partai A. Artinya komunikasi antara KPU dengan partai politik juga terbangun dengan sangat baik. Artinya kita kan sifatnya melayani. Betul. Kita berupaya untuk melayani peserta. Dalam hal ini adalah partai politik supaya merasa nyaman, merasa dilayani gitu kan. Ya. Makanya kita ketika pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pun kita setting supaya seperti kekeluargaan gitu. Ya, pelayanan juga tetap maksimal. Bagaimana KPU melaksanakan regulasi yang sudah ditentukan dan tetap peserta pemilu ini merasakan nyaman. Bagaimana KPU memberikan pelayanan, sosialisasi, karena sosialisasi juga bagian dari tugas KPU yang harus dilaksanakan. Betul, ya, Pak. Kalau saya mau minta pandangan dari Pak Mu'arofah, jika kompetisi antar calon ini tidak terjadi di Brebes ini kan karena satu calon saja, nggak ada persaingan antar calon nih Bapak. Ini apakah konflik politik tetap muncul dan terjadi di Brebes dalam bentuk yang lain, Bapak? Masih ada Mbak konflik politik. Contohnya begini ya Mbak. Pengalaman kami kemarin Pak ya di Pilkada 2024 di Kabupaten Brebes itu ada dua kubu Mbak. Kubu Kayaknya ini menarik jadi. Kubu yang mendukung paslon dan kubu yang mendukung kota kosong. Nah, ini bagian yang saya juga penasaran. Nanti ada nggak sih yang mengawal? Ada nggak sih ini masyarakat yang juga mengawal? Mungkin diceritakan Bapak bagaimana ini berlangsung. Ya, sempat ramai ya di beberapa kampanye pasangan calon itu kan. Kita memang ada jadwal Pak ya. Tetapi kalau di kota kosong kan nggak ada jadwal karena itu bukan peserta ya. Itu kalau terkait dengan kampanyenya. Oh, kampanye. Tetapi nyatanya di lapangan Pak ya itu kan ada Mbak kelompok yang mengkampanyekan kota kosong. Oh. Dan ini kan akhirnya apa ya? Kita dapat semacam laporan-laporan Pak ya. Laporan-laporan dari masyarakat, Pak, kok di sini ada kampanye kota kosong dan sebagainya. Ini nanti bisa ramai sampai dengan pemantaunya ini tuh. Iya. Iya, karena banyak pihak yang banyak pihak yang memperhatikan bagaimana ini kota kosong bergerak. Mungkin konfliknya dalam bentuk yang jadi gini, Gunung, bahwa ketika kita penetapan calon tunggal, karena tadi tahapan kita sudah terlampaui, artinya perpanjangan waktu dengan ada calon lagi, tapi ternyata secara dukungan tidak memenuhi syarat, akhirnya kan kita TMS kan, kita kembalikan berkasnya. Nah kemudian tahapan selanjutnya adalah kita menetapkan pasangan calon. Nah, ternyata setelah pasangan calon ini sudah kita tetapkan, itu bukan malah situasi tensi politik di Brebes itu tambah turun, malah tambah naik. Artinya ada beberapa tanda petik ya, mohon maaf, bahwa kompetitor yang awalnya pengen mencalonkan diri ternyata dia tidak bisa mendapatkan rekomendasi. Gitu loh. Akhirnya itu masuk ke celah, artinya celah untuk bisa terkait dengan kompetitor di kalau bahasa di teknis itu di kota kosongnya itu loh. Jadi masuk ke situ. Pendek pemahaman saya, kota kosong ini kan juga menjadi pilihan masyarakat sebenarnya Pak pada waktu itu. Selain ada calon yang fisiknya ada, kemudian ada calon
bukan calon ya, ada kotak kosong yang menjadi alternatif pilihan dari Nah, warga masyarakat. makanya itu kadang-kadang ini yang salah, artinya kotak kosong itu bukan peserta tapi bisa dipilih. Ini kan yang Ya. tadi dikatakan Pak Haji susah. Artinya kotak kosong itu tidak ada jadwal tahapan kampanye dan lain-lain dan fasilitasi dari kita terkait dengan misalkan pamflet dan lain-lain lah. Ya. Sosialisasi tidak ada. Tapi ada orangnya. Ada yang mengusung gitu loh. Itu. Mungkin lebih tepatnya bukan mengusung Bapak, Iya. tapi mengawal. Iya, mungkin. ada yang mengawal. Artinya Mengawal ini dan mengkampanyekan. yang akhirnya mengkampanyekan. ya, akhirnya demokrasi di Brebes tambah semakin semarak gitu loh. Semakin Iya. semarak, semakin ramai ya kan. Akhirnya ini yang menjadi bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu ini ini harus benar-benar perfect nih ketika kita calon tunggal tapi rasanya dua gitu loh, karena kalau dua kan ramai kan ya. Iya, Tapi iya, ternyata ketika calon tunggal itu bukan menurunkan tensi, malah menaikkan tensi. Buktinya apa? Kita sering didemo juga. Sering didemo terkait dengan independensi KPU lah, artinya bahwa KPU informasinya tidak fair gitu kan. Artinya Karena mungkin ada beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat yang beranggapan dengan adanya calon tunggal itu hasilnya sudah bisa ditebak. Pasti ada beberapa masyarakat, kelompok masyarakat yang berpikiran seperti itu karena sudah jelas ada calon tunggal dan ada kotak kosong yang menjadi alternatif pilihan dari untuk pemilih itu sendiri. Kalau KPU sebagai penyelenggara pemilu ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa suara dari pemilih ini masih menjadi penting untuk disalurkan atau diberikan pada pilkada? Betul, bahwa ketika calon tunggal itu persepsi masyarakat adalah satu pilihan kan gitu ya, artinya bahwa yang harus kita coblos ya itu satu kan gitu pemikirannya kan. Makanya kita menggandeng mensosialisasikan ke masyarakat bahwa yang dicoblos itu bukan personilnya tapi program-programnya gitu. Artinya pahami programnya, pahami maksud dan tujuannya calon bupati itu apa. Silakan dilihat track recordnya gitu. Artinya untuk bisa memilih secara cerdas gitu. Jadi pemilih itu tidak terjebak pada euforia terkait dengan pasangan tunggal, calon tunggal dan kotak kosong. Ini kan kemarin kita kotak-kotak di situ juga, artinya bahwa ketika kotak kosong demokrasi menang, kadang-kadang kan seperti itu. Padahal kan ketika bahwa masyarakat itu disandingkan pada ini loh, dipelajari program-programnya bupati. Ya, tetap disampaikan bagaimana calon bupati ini menyusun programnya yang akan dilaksanakan pada masa kepemimpinannya nantinya gitu. Tapi apakah masyarakat Brebes ini bisa diyakinkan bahwa hasil pilkada itu juga didapatkan dari bagaimana teman pemilih ini memberikan hak suaranya, Bapak? Saya rasa bisa lah, karena kita tidak henti-hentinya untuk selalu mensosialisasikan, kemudian melakukan pendidikan pemilih Pak ya. Setelah ini pendidikan pemilih dengan berkelanjutan Pak. Kemudian kita juga kan menggandeng waktu itu yang prinsip demokrasi pemantau. Nah, tujuan pemantau ini kan untuk menyeimbangkan ya informasi, kemudian juga mengawasi ya, jalannya pilkada ini Pak. Ini dengan seperti ini ternyata masyarakat akhirnya lebih memahami lah, lebih memahami karena memang kondisi saat ini memang Brebes harus calon tunggal.
Tapi ya itu tadi masyarakat terpolarisasi dengan dua kubu ke calon, kemudian dengan kubu kota kosong. Tapi ini bisa dicairkan oleh KPU atau masyarakat ini, teman-teman pemilih di Brebes ini bisa menyesuaikan dengan kondisinya, Bapak? Ya, kalau masyarakat dengan calon tunggalnya sebenarnya berharap banyak, artinya bahwa harapannya adalah ketika calon tunggal itu nanti ketika jadi itu dia benar-benar memikirkan gitu kan, artinya setelah dia diberi amanat oleh masyarakat Brebes khususnya, kemudian dia menjalankan apa yang sudah diprogramkan dan dikampanyekan ketika pada saat dia mencalonkan, kan gitu ya. Artinya itu sudah terfokus. Kemudian bahwa masyarakat tadi terpolarisasi ini kan memang karena tadi disampaikan bahwa euforia tensi politik di Brebes pada saat itu memang sangat tinggi, kemudian tapi tidak artinya bahwa kita juga terkait dengan partisipasi masyarakat ya agak rendah atau berkurang ya Pak, tapi dari kemarin naik dari tahun dari pilkada sebelumnya naik, pilkada sebelumnya kita naik, artinya bahwa kalau terkait dengan melihat partisipasi masyarakatnya kita sudah cukup baik di sekitar 54% ya Pak. Karena apa? Memang bukan karena sosialisasi kita kurang, tapi ternyata ada orang yang tidak bisa hadir karena memang datanya itu misalnya di luar kota ini kan. Oh iya. Ini Mbak, Brebes ini adalah penyumbang TKI terbesar. Betul, ya sejak penyelenggaraan pemilu-pemilu yang lalu ini juga pemilih banyak yang di pemilu sebelumnya kan, pemilu tahun 2024 aja itu kan C6 ya, C6 yang kembali, C6 itu berarti surat pemberitahuan. Ya. Itu kembali sampai sekitar 200 ribuan. Oh, iya itu banyak. Itu seperti pemilihnya Kota Magelang. Betul. Tersebar di wilayah di Brebes yang secara geografis sangat luas ya Bapak ya. Dan saya pernah ini Mbak, pernah ya membuat rumus-rumusan sendirilah. Ya. Ini misalkan kalau C6 itu menjadi rumus ya, artinya kehadiran kemudian dibagi dengan DPT ya, terus dikurangi C6 yang kembali, itu kita tinggi partisipasinya. Bisa nyampe 80%. Karena itu tadi sebagian masyarakat Brebes itu berada di luar negeri menjadi TKI. Ada juga yang menjadi urban ya di kota-kota besar. Iya. Kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Dan ini menjadi PR untuk KPU, khususnya untuk KPU Kabupaten Brebes, untuk bagaimana kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada di kabupaten, khususnya untuk pemerintah di pimpinan di daerah masing-masing begitu, supaya juga memikirkan atau bersama-sama juga soal memberikan sumbangsinya untuk pemerintahan maksudnya di Brebes. Dan ini menjadi PR besar untuk KPU kayaknya. Makanya kalau bicaranya sosialisasi kita tidak, insya Allah tidak kurang-kurang lah, artinya sampai dengan ini pun kita terus mensosialisasikan terkait dengan pemilih pemula. Makanya DPT kita naik dari 1,5 jadi 1,6. Salah satu yang luar biasa dari Brebes adalah DPT-nya yang terbesar, tertinggi di Jawa Tengah. Dan itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Karena untuk membicarakan hal yang sangat luar biasa ini butuh waktu dan kesempatan. Pak Ma'rufah, Pak Wahdi, terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktunya dan membolehkan kami untuk singgah di studionya podcast KPU Kabupaten Brebes. Boleh closing statement? Boleh, silahkan. Terima kasih.
bahwa jadilah pemilih yang cerdas, artinya bahwa satu suara Anda itu bisa merubah demokrasi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Ma'ruf. Ada yang akan Sebenarnya disampaikan? ini khusus untuk generasi Z ya, karena nanti di pemilu maupun pilkada ke depan, Mbak, Iya. ini rupanya generasi Z kan menjadi mayoritas. Iya. Maka menjadi pemilih yang cerdas ya, karena Anda itu adalah agen-agen perubahan untuk demokrasi. Terima kasih. Gunakan hak pilihnya, gunakan partisipasinya secara Ya. aktif untuk penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada Betul. tentunya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Mu'arrofah dan Pak Wahadi. Terima kasih. Salam sehat selalu dan salam untuk teman-teman di KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Muhammad Mu'arrofah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Brebes, bersama dengan Bapak Wahadi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Brebes. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di Podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng. Terupdate, bersuara, kepemiluan.